Dipaksa ibuku menikah dengan ustadz lumpuh, demi melunasi utang keluarga dan agar aku insaf. Tapi malam pertama, ternyata hal mengejutkan terjadi. Minggu-minggu berlalu setelah insiden besar itu, dan langit di atas kota mulai terasa lebih cerah bagi Arini. Meskipun luka-luka fisik Fahri belum sepenuhnya sembuh, ada sesuatu yang berbeda dalam diri mereka berdua. Sebuah perubahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hubungan mereka yang dulunya dipenuhi ketegangan dan keraguan, kini mulai menemukan pijakan baru. Sebuah pijakan yang dibangun di atas rasa saling memahami dan pengorbanan. Pagi itu, Arini duduk di tepi kursi roda Fahri, mendorongnya keluar rumah, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan terkurung di dalam kamar. Udara segar menyapu wajah mereka, membawa aroma bunga dan dedaunan yang basah oleh embun pagi. Matahari bersinar lembut, seolah memberikan pelukan hangat kepada dunia yang baru saja mereka temukan kembali. Rasanya sudah lama sekali aku tidak merasakan udara seperti ini, kata Fahri pelan, suaranya penuh syukur. Terima kasih sudah membawaku keluar. Arini tersenyum tipis. Matanya menatap ke arah lain untuk menyembunyikan air mata yang mulai menggenang. Ini yang seharusnya kulakukan dari awal, katanya pelan. Aku minta maaf karena tidak bisa melindungimu dengan baik. Fahri menoleh ke arahnya, wajahnya penuh kelembutan. Kamu tidak perlu meminta maaf, katanya pelan. Kamu sudah melakukan lebih dari cukup. Kamu telah berubah, nak. Dan aku bangga padamu. Kata-kata itu membuat Arini merasa seperti beban besar yang selama ini menekan dadanya akhirnya terangkat. Dia tahu bahwa dia masih memiliki banyak hal untuk diperbaiki. Tapi dia juga tahu bahwa Fahri tidak pernah menuntut kesempurnaan darinya. Yang dia inginkan hanyalah niat baik. Dan itu adalah satu-satunya hal yang bisa Arini berikan dengan sepenuh hati. Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu, kata Arini tiba-tiba. Suaranya bergetar namun penuh tekad. Dia berhenti mendorong kursi roda Fahri dan berjongkok di depannya, menatap langsung ke matanya. Apa itu? Tanya Fahri. Matanya penuh rasa ingin tahu. Arini mengambil napas panjang, lalu menggulung lengan bajunya. Di sana, di tengah tato-tato yang pernah menjadi simbol kebebasan dan pemberontakannya, ada sesuatu yang baru. Tulisan kecil di pergelangan tangannya yang bertuliskan, "Berani mengubah." Inilah janjiku, kata Arini pelan. Suaranya penuh emosi. Aku tidak akan kembali ke jalan lama. Aku akan terus berusaha menjadi lebih baik untukmu dan untuk diriku sendiri. Fahri tersenyum lembut, matanya berkaca-kaca. Dia mengulurkan tangan, menyentuh tulisan itu dengan ujung jarinya. Ini bukan tentang apakah kamu sempurna atau tidak, katanya pelan. Ini tentang bagaimana kamu terus berjuang meskipun dunia terasa begitu berat. Arini mengangguk, air mata mulai membasahi pipinya. Dia merasa seperti untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar diterima apa adanya. Bukan hanya oleh Fahri, tapi juga oleh dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Arini mulai mengambil langkah-langkah kecil untuk memperbaiki hidupnya. Dia mulai menghadiri pengajian kecil-kecilan di lingkungan sekitar, mencoba memahami nilai-nilai yang selama ini dipegang teguh oleh Fahri. Dia juga mulai belajar memasak, meskipun hasilnya seringkali tidak sempurna. Hanya untuk membuat Fahri tersenyum. Namun, yang paling penting adalah bagaimana dia mulai menerima dirinya sendiri. Tubuhnya yang penuh tato, gaya hidupnya yang liar, dan masa lalunya yang kelam tidak lagi dia anggap sebagai beban. Sebaliknya, dia melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Sebuah perjalanan yang membawanya pada Fahri, pria yang telah mengubah hidupnya dengan cara yang tidak pernah dia duga. Suatu malam, ketika mereka duduk di teras rumah, Arini memandangi langit yang dipenuhi bintang. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku bisa menemukan kedamaian seperti ini, katanya pelan, suaranya penuh rasa syukur. Fahri tersenyum tipis, matanya menatap langit yang sama. Kedamaian tidak datang dari luar, katanya pelan, tapi dari dalam diri kita sendiri. Dan kamu sudah menemukannya. Arini menundukkan kepala, hatinya dipenuhi oleh rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia tahu bahwa tantangan masih akan datang, bahwa perjalanan mereka tidak akan selalu mudah. Namun, kali ini,
dia siap menghadapinya. Bersama Fahri di balik semua itu, ada satu hal yang semakin jelas bagi Arini. Cinta tidak pernah datang dari kesempurnaan. Cinta adalah tentang penerimaan, pengorbanan, dan harapan. Dan disinilah mereka sekarang, berdiri di awal baru, dengan hati yang penuh harapan dan keyakinan bahwa masa depan mereka akan lebih baik. Matahari pagi mulai muncul di cakrawala, menyinari langit yang perlahan-lahan berubah dari gelap menjadi jingga. Namun, sinar matahari itu tidak membawa kehangatan bagi Arini. Dia duduk di kursi tunggu rumah sakit, tubuhnya lelah setelah malam panjang yang penuh ketegangan. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur. Namun api dalam dirinya masih menyala-nyala. Beberapa jam sebelumnya, dia dan Raffi berhasil menghancurkan dokumen-dokumen rahasia yang menjadi sumber kekuasaan sindikat korupsi itu. Mereka juga berhasil melumpuhkan beberapa anggota kunci dari kelompok itu, memastikan bahwa mereka tidak akan bisa melanjutkan rencana jahat mereka. Namun, meskipun mereka telah memenangkan pertempuran besar ini, ada sesuatu yang terasa kosong dalam hati Arini. Fahri masih belum sadar sepenuhnya. Luka tembak yang dialaminya malam itu sangat parah, dan para dokter berkali-kali memberikan kabar yang tidak pasti tentang kondisinya. Setiap kali Arini mendengar suara langkah kaki dokter mendekat, hatinya selalu berdebar-debar, takut mendengar kabar buruk. "Bagaimana kondisinya?" tanya Arini pelan, ketika salah satu dokter akhirnya muncul di depannya. Dokter itu tersenyum tipis. Wajahnya tampak lelah namun sedikit lega. "Kondisinya stabil," katanya pelan. Tapi dia masih butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Arini merasakan beban besar di pundaknya sedikit terangkat. Dia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Meskipun Fahri masih hidup, dia tahu bahwa luka yang dideritanya tidak hanya fisik, tapi juga emosional. Dan Arini merasa bertanggung jawab atas semua ini. Di ruang rawat inap, Fahri terbaring lemah di tempat tidur, wajahnya pucat namun damai. Arini duduk di sampingnya, memegang tangannya yang dingin. Dia menatap wajah pria itu dengan mata penuh rasa bersalah. "Aku gagal melindungimu," bisiknya pelan, suaranya hampir seperti bisikan. "Aku seharusnya bisa melakukan lebih banyak." Namun, seolah mendengar kata-katanya, Fahri perlahan membuka matanya. Matanya redup, namun ada sedikit senyum di bibirnya. "Kamu tidak gagal," katanya pelan, suaranya hampir tidak terdengar. "Kamu sudah melakukan lebih dari yang bisa aku harapkan." Arini merasa air mata mulai mengalir di pipinya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Hanya merasa bahwa dia tidak layak mendapatkan kata-kata itu dari Fahri. Namun, meskipun mereka berhasil menghentikan sindikat korupsi itu, ada sesuatu yang mulai retak dalam hubungan mereka. Selama berhari-hari setelah insiden itu, Arini merasa semakin jauh dari Fahri. Bukan karena Fahri berubah, pria itu tetap sabar dan penuh pengertian. Tapi karena Arini sendiri merasa tidak cukup baik untuk tetap tinggal di sisinya. "Fahri," panggilnya. Suatu sore, suaranya penuh keraguan. "Apa kamu benar-benar yakin ingin tetap bersamaku? Aku sudah membuatmu terluka. Aku tidak pantas untukmu." Fahri tersenyum tipis, matanya penuh kelembutan. "Aku tidak menikahimu karena kamu sempurna," katanya pelan. "Aku menikahimu karena aku percaya bahwa kita bisa saling membantu menjadi lebih baik." Namun, kata-kata itu tidak cukup untuk menghilangkan rasa bersalah Arini. Dia tahu bahwa dia tidak bisa kembali ke kehidupan sebelumnya, tapi dia juga tidak yakin apakah dia bisa menjadi wanita yang Fahri harapkan. Beberapa hari kemudian, ketika Fahri mulai pulih sedikit demi sedikit, Arini memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit untuk sementara waktu. Dia pergi ke tepi sungai, tempat dia sering duduk sendirian saat masih bebas. Di sana, dia merenungkan semua yang telah terjadi, perjuangannya, pengkhianatan Lina, dan kemenangan yang mereka raih dengan harga begitu mahal. "Aku tidak tahu apakah aku bisa melanjutkan ini," gumamnya pelan, suaranya penuh keraguan. "Aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk tetap di sisinya." Namun, di tengah kebingungannya, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat Raffi berdiri di sana, wajahnya penuh dengan kelelahan, namun juga ada sedikit senyum di bibirnya. "Kamu tidak harus memutuskan sekarang,"
kata Raffi pelan. Tapi ingatlah satu hal, kamu sudah berubah. Kamu bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Arini menundukkan kepala, hatinya dipenuhi oleh campuran emosi. Dia tahu bahwa Raffi benar. Dia sudah berubah dari seorang wanita yang tidak peduli menjadi seseorang yang siap berjuang demi orang yang dicintainya. Namun, dia juga tahu bahwa perubahan itu tidak datang tanpa harga. Esok harinya, Arini kembali ke rumah sakit. Dia duduk di samping Fahri, memegang tangannya yang lemah. Dia menatap wajah pria itu dengan mata penuh tekad. Aku tidak akan meninggalkanmu, katanya pelan, suaranya penuh janji. Aku akan tetap di sisimu, apapun yang terjadi. Namun, di balik kata-kata itu, ada rasa takut yang masih menghantui dirinya. Apakah dia benar-benar bisa menjadi wanita yang Fahri butuhkan? Ataukah kemenangan ini hanya akan menjadi awal dari tantangan baru yang lebih besar? Malam itu, rumah yang dulunya penuh ketenangan kini terasa seperti medan perang yang porak-poranda. Darah masih menggenangi lantai di tempat Fahri terjatuh, meskipun tubuhnya sudah dibawa ke rumah sakit oleh Raffi. Arini duduk di tepi kursi ruang tamu, matanya kosong, namun dipenuhi oleh api kemarahan yang menyala-nyala. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena rasa bersalah dan amarah yang bercampur menjadi satu. Aku gagal. Gumamnya pelan, suaranya hampir seperti bisikan. Aku gagal melindunginya. Raffi duduk di kursi di seberangnya, wajahnya penuh dengan kelelahan namun juga ada sedikit kemarahan di matanya. Dia tahu bahwa situasi ini tidak akan berakhir begitu saja. Sindikat korupsi itu tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, bahkan jika itu berarti harus menghancurkan semua orang yang mencoba melawan mereka. Kamu tidak gagal, kata Raffi pelan. Suaranya berusaha menenangkan. Kamu sudah melakukan lebih dari yang bisa dilakukan kebanyakan orang, tapi aku tidak cukup kuat. Bentak Arini tiba-tiba, suaranya meninggi karena emosi yang meledak-ledak. Aku tidak bisa melindungi Fahri. Aku bahkan tidak tahu apa yang mereka cari. Raffi terdiam sejenak, matanya menatap Arini dengan ekspresi yang sulit dibaca. Dia tahu bahwa Arini sedang berada di ambang batasnya antara putus asa dan kemarahan yang semakin membara. Mereka mencari dokumen-dokumen rahasia, kata Raffi akhirnya, suaranya pelan namun penuh ketegasan. Dokumen-dokumen yang bisa membongkar seluruh sindikat itu, dan mereka pikir Fahri menyembunyikannya. Arini menundukkan kepala, hatinya dipenuhi oleh campuran rasa bersalah dan frustrasi. Dia tidak tahu apakah dokumen-dokumen itu benar-benar ada, ataukah hanya alasan bagi para penjahat itu untuk terus menyerang mereka. Namun, satu hal yang pasti, mereka telah menyakiti Fahri, dan itu tidak akan dia biarkan begitu saja. Aku akan membalas dendam, kata Arini tiba-tiba. Suaranya tajam dan penuh tekad. Aku akan membuat mereka membayar atas apa yang mereka lakukan pada Fahri. Raffi menatap Arini dengan mata penuh keraguan. Ini bukan urusanmu, katanya pelan. Kamu tidak perlu terlibat lebih jauh. Aku sudah terlibat, balas Arini tegas, suaranya meninggi. Fahri adalah suamiku, dan aku tidak akan membiarkan mereka menyakitinya lagi. Raffi tersenyum tipis. Matanya menunjukkan sedikit penghargaan terhadap sikap Arini. Dia tahu bahwa Arini telah berubah dari seorang wanita muda yang tidak peduli menjadi seseorang yang siap berjuang demi orang yang dicintainya. Baiklah, kata Raffi akhirnya, suaranya penuh ketegasan. Tapi kamu harus siap untuk menghadapi konsekuensinya. Arini mengangguk cepat, matanya penuh dengan tekad. Aku siap, katanya tegas. Aku akan melakukan apapun untuk melindungi Fahri. Beberapa hari kemudian, Arini mulai menyelidiki lebih dalam tentang sindikat korupsi itu. Bersama Raffi, dia mencoba melacak jejak mereka, mencari informasi tentang siapa dalang utama di balik semua ini. Mereka menemukan bahwa Lina, wanita misterius yang muncul beberapa hari lalu, memiliki hubungan yang sangat dekat dengan sindikat itu. Lina adalah mata-mata mereka, kata Raffi suatu malam. Suaranya dingin namun penuh kemarahan. Dia yang memberi tahu mereka tentang kita. Arini merasa seperti ada sesuatu yang menusuk dadanya. Lina, wanita yang tampak begitu akrab dengan Fahri,
yang seolah-olah datang untuk membantu mereka, ternyata adalah pengkhianat. Bagaimana bisa? Namun, Arini tidak punya waktu untuk merasa terluka. Dia tahu bahwa dia harus fokus pada satu hal, membalas dendam. Dia mulai belajar lebih banyak tentang dunia bawah tanah yang gelap dan berbahaya, tentang cara melawan musuh yang lebih kuat daripada dirinya. Dia juga mulai melatih dirinya sendiri, menggunakan senjata yang diberikan Raffi padanya. Suatu malam, Arini dan Raffi berhasil melacak lokasi markas sindikat itu. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menghentikan para penjahat itu sebelum mereka kembali menyerang Fahri. "Kita harus bergerak cepat," kata Raffi pelan, suaranya penuh ketegangan. "Kalau kita gagal, Fahri tidak akan punya kesempatan lain." Arini mengangguk cepat, matanya penuh dengan api kemarahan. Dia tidak akan gagal kali ini. Dia sudah bersumpah untuk membalas dendam dan dia akan melakukan apapun untuk melindungi Fahri. Mereka menyusup ke markas sindikat itu di tengah malam, bergerak diam-diam di antara bayang-bayang. Saat mereka masuk ke dalam gedung, mereka menemukan ruangan yang penuh dengan dokumen-dokumen rahasia. Dokumen-dokumen yang selama ini dicari oleh para penjahat itu. "Inilah yang mereka cari," kata Raffi pelan, suaranya penuh ketegangan. "Ambil semuanya, kita harus menghancurkannya." Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan, suara langkah-langkah berat terdengar mendekat. Para pria bersenjata muncul dari balik pintu, senyum menyeringai di wajah mereka. "Kalian pikir bisa kabur?" kata salah satu pria itu. Suaranya dingin dan penuh ancaman. Arini merasakan jantungnya berdetak kencang, namun kali ini dia tidak merasa takut. Dia mengangkat pistolnya, menatap pria itu dengan mata penuh tantangan. "Cobalah hentikan kami," balas Arini tajam, suaranya penuh tekad. Pertempuran singkat pun pecah. Arini dan Raffi berjuang keras melawan para pria bersenjata, menggunakan semua keberanian dan keterampilan yang mereka miliki. Di tengah kekacauan itu, Arini berhasil mengambil dokumen-dokumen rahasia itu dan melarikan diri bersama Raffi. Setelah mereka berhasil keluar dari markas itu, mereka langsung menuju tempat aman. Dokumen-dokumen itu dihancurkan, memastikan bahwa sindikat korupsi itu tidak akan pernah bisa menggunakannya untuk tujuan jahat. Namun, meskipun mereka berhasil menghentikan para penjahat itu, Arini tahu bahwa perjuangan ini belum berakhir. Fahri masih terbaring di rumah sakit, luka-lukanya parah namun dia masih bertahan. Arini bersumpah bahwa dia akan terus melindungi Fahri, apapun yang terjadi. Di tengah malam yang sunyi, Arini duduk di samping tempat tidur Fahri, memegang tangannya yang lemah. Dia menatap wajah pria itu dengan mata penuh tekad. "Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu lagi," bisiknya pelan, suaranya penuh janji. "Aku akan melindungimu, apapun yang terjadi." Api dendam yang menyala di dalam dirinya kini berubah menjadi api cinta dan tekad yang tidak akan pernah padam. Hari-hari setelah serangan pertama dari sindikat korupsi itu berjalan dengan ketegangan yang tak terucapkan. Rumah Fahri tidak lagi terasa seperti tempat yang aman. Setiap suara langkah di luar jendela, setiap bayangan yang melintas di balik pepohonan, bahkan desiran angin malam pun membuat Arini dan Fahri selalu waspada. Mereka tahu bahwa para penjahat itu tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Arini mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama Raffi, mencoba mempelajari cara menggunakan senjata dan merencanakan strategi untuk melindungi Fahri. Dia juga mulai menemukan keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keberanian untuk melawan demi seseorang yang ia cintai. Namun, meskipun dia berusaha keras, ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya. Siapa sebenarnya dalang utama di balik semua ini? Apa yang mereka cari? Dan apakah Fahri benar-benar memiliki dokumen-dokumen rahasia yang mereka inginkan? Suatu sore, saat Raffi sedang berpatroli di luar rumah, Arini duduk di ruang tamu bersama Fahri. Pria itu tampak lebih lelah dari biasanya, matanya penuh dengan bayangan masa lalu yang kelam. "Fahri," panggil Arini pelan. Suaranya penuh rasa ingin tahu. "Apa sebenarnya yang mereka cari darimu? Apa kau benar-benar memiliki dokumen-dokumen itu?" Fahri menundukkan kepala. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit dibaca. Dia diam selama beberapa saat,
seolah mencoba menemukan kata-kata yang tepat. Aku tidak yakin apakah mereka masih ada, katanya akhirnya, suaranya pelan namun penuh beban. Tapi jika mereka menemukannya, itu bisa menghancurkan banyak orang. Arini merasa sesak di dada. Dia tidak tahu harus berkata apa, hanya merasa bahwa rahasia-rahasia Fahri semakin dalam dan kompleks. Namun, sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut, suara langkah kaki terdengar di pintu depan. "Raffi," panggil Arini, berharap saudara Fahri itu kembali. Namun, bukan Raffi yang masuk. Sebaliknya, seorang wanita muda dengan rambut hitam panjang dan gaun sederhana melangkah masuk. Wajahnya tampak akrab, namun Arini tidak bisa langsung mengenalinya. "Lina," kata Fahri, suaranya penuh kejutan. "Kenapa kamu di sini?" Arini merasa bingung. Siapa wanita ini? Mengapa Fahri menyebut namanya dengan nada yang begitu penuh emosi? Wanita itu tersenyum tipis, matanya penuh dengan air mata. "Aku datang untuk membantu," katanya pelan, suaranya bergetar. "Aku tahu apa yang terjadi padamu, Fahri. Aku tidak bisa membiarkanmu menghadapi ini sendirian." Fahri tampak bimbang, wajahnya dipenuhi oleh konflik internal. "Lina, ini bukan urusanmu," katanya pelan. "Kamu tidak boleh terlibat dalam ini." "Tapi aku sudah terlibat," balas Lina cepat, suaranya meninggi. "Aku tahu segalanya tentang kasus-kasus lamamu, Fahri. Aku tahu apa yang mereka cari." Arini merasa seperti ada pisau yang menusuk dadanya. Siapa wanita ini? Kenapa dia tahu begitu banyak tentang Fahri? Dan kenapa Fahri tampak begitu dekat dengannya? "Lina, tolong pergi," kata Fahri tegas. Suaranya lebih keras daripada biasanya. Ini terlalu berbahaya. Namun Lina tidak mendengarkannya. Dia melemparkan tas kecil ke arah Fahri, matanya penuh keteguhan. "Di dalamnya ada informasi yang kamu butuhkan," katanya cepat. "Gunakan itu untuk melawan mereka." Sebelum Fahri bisa berkata apapun lagi, suara langkah-langkah berat terdengar di luar rumah. Lina memandang ke arah pintu dengan wajah penuh ketakutan. "Mereka sudah datang," katanya pelan, suaranya penuh ketegangan. "Kalian harus pergi sekarang." Namun, sebelum mereka bisa bergerak, pintu depan didobrak paksa. Pria-pria bersenjata masuk dengan gerakan cepat, mengelilingi mereka dengan tatapan penuh ancaman. "Lina," bentak salah satu pria itu, suaranya dingin dan penuh kemarahan. "Kami tahu kamu membantu mereka." Lina menatap pria itu dengan mata penuh ketakutan, namun juga ada sedikit tantangan di dalamnya. "Aku tidak takut padamu," katanya tegas, suaranya bergetar namun penuh tekad. Pria itu tertawa sinis, lalu menarik Lina dengan kasar. "Kalau begitu, kamu akan mati bersama mereka." Arini merasa tubuhnya membeku. Dia tidak tahu harus berbuat apa, hanya merasa bahwa situasi ini semakin memburuk. Namun, sebelum pria itu bisa membawa Lina pergi, suara tembakan terdengar dari luar. Raffi muncul dari balik pintu, pistolnya masih teracung. "Lepaskan dia!" Bentaknya tajam, suaranya penuh ancaman. Para pria itu ragu sejenak, namun kemudian salah satu dari mereka melepaskan tembakan ke arah Fahri. Suara letusan menggelegar memenuhi udara, dan dalam sekejap, Fahri terjatuh dari kursi. Rodanya tubuhnya terkulai di lantai. "Fahri!" teriak Arini, suaranya penuh histeria. Dia berlari ke arah Fahri, air mata mengalir deras di pipinya. Fahri menatap Arini dengan mata penuh kelelahan, namun ada sedikit senyum di bibirnya. "Aku baik-baik saja," katanya pelan, suaranya hampir tidak terdengar. "Jangan khawatirkan aku." Namun, Arini tahu bahwa itu tidak benar. Tubuh Fahri terluka parah, dan darah mulai menggenangi lantai di bawahnya. Dia merasa seperti dunia runtuh di sekitarnya. Sementara itu, Raffi berhasil melumpuhkan beberapa pria bersenjata, namun jumlah mereka terlalu banyak. Dalam kekacauan itu, Lina melarikan diri, meninggalkan mereka tanpa penjelasan lebih lanjut. Setelah pertempuran singkat, para pria itu akhirnya mundur, meninggalkan rumah dalam keadaan berantakan. Arini hanya bisa menangis di samping Fahri.
Hatinya dipenuhi oleh rasa bersalah dan kemarahan. Aku gagal melindungimu, bisiknya pelan, suaranya penuh penyesalan. Fahri tersenyum tipis, matanya mulai tertutup. Kamu tidak gagal, katanya pelan. Suaranya hampir seperti bisikan. Kamu adalah alasan aku tetap bertahan. Arini merasa seperti ada beban besar yang menekan dadanya. Dia tidak tahu apakah Fahri akan selamat dari luka-lukanya, namun satu hal yang pasti, dia tidak akan membiarkan mereka menyakitinya lagi. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang mulai mengganggu pikirannya. Siapa sebenarnya Lina? Dan apakah dia benar-benar membantu mereka? Ataukah dia bagian dari pengkhianatan yang lebih besar? Suara langkah-langkah berat bergema di sepanjang lorong rumah, disertai dengan teriakan kasar yang memenuhi udara malam itu. Api obor yang menyala di tangan para pria itu menciptakan bayangan-bayangan besar di dinding, membuat suasana semakin menegangkan. Arini merasakan jantungnya berdetak kencang, tubuhnya tegang seperti busur yang siap melesat. Namun di tengah ketakutan itu, ada sesuatu yang baru dalam dirinya. Rasa tanggung jawab yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Fahri, bisik Arini, suaranya hampir tidak terdengar karena gemetar. Apa yang harus kita lakukan? Fahri masih duduk di kursi rodanya, wajahnya tenang meskipun situasi begitu genting. Dia menatap Arini dengan mata penuh kelelahan, namun juga ada sedikit cahaya harapan di dalamnya. Kita hadapi mereka bersama, katanya pelan. Suaranya tegas namun lembut. Tidak peduli apa yang terjadi, aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Arini tersentak mendengar kata-kata itu. Selama ini, dia selalu merasa bahwa Fahri hanya melihatnya sebagai beban, sebagai wanita muda yang tidak bisa dipercaya. Namun, sekarang dia menyadari bahwa Fahri benar-benar peduli padanya, bahkan dalam situasi yang paling berbahaya sekalipun. Raffi muncul dari balik pintu belakang, pistolnya siap digunakan. Dia memberi isyarat pada Arini dan Fahri untuk tetap diam, sementara dia bergerak cepat menuju pintu depan. Aku akan menahan mereka, katanya singkat, suaranya dingin namun penuh tekad. Kalian cari tempat aman. Tidak, balas Fahri tegas, suaranya lebih keras daripada biasanya. Kami tidak akan lari lagi, sudah cukup mereka mengendalikan hidupku. Arini merasakan sesuatu yang baru dalam nada suara Fahri, sebuah keyakinan yang kuat, sebuah keberanian yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Pria paruh baya yang sering tampak lemah dan sabar ini ternyata memiliki api yang menyala di dalam dirinya, api yang siap melawan demi orang-orang yang dia cintai. Baiklah, kata Raffi akhirnya, matanya menunjukkan rasa hormat kepada kakaknya. Tapi kita harus bergerak cepat. Beberapa detik kemudian, pintu depan didobrak paksa. Seorang pria bertubuh besar masuk dengan senyum menyeringai, diikuti oleh beberapa anak buahnya yang membawa senjata tajam. Mereka berdiri di ambang pintu, memandang Fahri dan Arini dengan tatapan penuh ancaman. Mana dokumennya, Fahri? Bentak pria itu, suaranya keras dan menusuk telinga. Kembalikan semuanya, atau kami akan menghancurkanmu. Fahri menatap pria itu dengan tenang, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Aku tidak punya apa-apa. Untuk kalian, katanya pelan, suaranya penuh keyakinan, semua sudah hilang. Pria itu tertawa sinis, matanya menyipit dengan penuh kemarahan. Jangan bohongi kami, Fahri, katanya dingin. Kamu pikir kami bodoh? Kamu pikir kami tidak tahu bahwa kamu menyembunyikan sesuatu? Arini merasakan nafasnya tercekat. Dia tidak tahu apa yang dimaksud pria itu, tapi dia tahu satu hal, mereka tidak akan pergi begitu saja, tanpa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kami tidak punya apa-apa. Bentak Arini tiba-tiba, suaranya tajam dan penuh emosi. Dia maju selangkah ke depan, berdiri di samping Fahri dengan sikap protektif. Kalau kalian ingin sesuatu, kalian harus melawanku dulu. Pria itu tertawa keras. Matanya menyipit saat menatap Arini. Kamu pikir kamu bisa melawan kami, gadis kecil? Katanya dengan nada menghina. Kamu hanya sampah yang tidak berguna. Arini merasakan darahnya mendidih. Kata-kata itu menyentuh luka lama dalam dirinya. Luka yang selama ini dia coba sembunyikan di balik tato-tato
dan gaya hidupnya yang liar. Namun, kali ini, dia tidak akan membiarkan mereka meremehkannya. Dia maju selangkah lagi, matanya menatap pria itu dengan penuh tantangan. "Aku mungkin sampah," balasnya tajam. Suaranya bergetar namun penuh tekad. "Tapi aku tidak akan membiarkan kalian menyakiti suamiku." Pria itu tertawa lagi, namun kali ini ada sedikit keraguan di matanya. Dia tidak mengira bahwa seorang wanita, muda seperti Arini akan berani melawan mereka. Namun, sebelum dia bisa berkata apapun, Raffi muncul dari balik pintu, pistolnya teracung lurus ke arah pria itu. "Langkah lagi, dan aku akan menembak," kata Raffi dingin, suaranya penuh ancaman. Pria itu menghela napas panjang, matanya berkilat penuh kemarahan. Namun, dia tidak bergerak. Dia tahu bahwa situasi ini bisa menjadi sangat berbahaya jika mereka tidak hati-hati. "Kali ini, kami pergi," katanya akhirnya. Suaranya dingin namun penuh ancaman. "Tapi ini belum selesai, Fahri. Kami akan kembali." Setelah mereka pergi, suasana di rumah kembali sunyi. Arini merosot ke lantai, tubuhnya gemetar karena adrenalin yang masih mengalir deras di dalam tubuhnya. Fahri hanya duduk di kursi rodanya. Wajahnya penuh kelelahan, namun juga ada sedikit senyum di bibirnya. "Terima kasih," katanya pelan. Suaranya penuh rasa syukur. Arini menatap Fahri dengan mata basah. Dia tidak tahu harus berkata apa, hanya merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu yang benar untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Namun, mereka tahu bahwa ini belum berakhir. Ancaman itu masih ada, dan mereka harus menemukan cara untuk menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Beberapa hari kemudian, Arini dan Fahri mulai menyusun rencana. Dengan bantuan Raffi, mereka mencoba mencari tahu lebih banyak tentang sindikat itu dan apa yang sebenarnya mereka cari. Arini mulai menyadari bahwa ada banyak hal tentang Fahri yang belum dia ketahui, tentang kasus-kasus lamanya, tentang keputusan-keputusan besar yang pernah ia buat, dan tentang dunia gelap yang pernah ia lawan. Namun, di tengah semua itu, ada satu hal yang semakin jelas bagi Arini. Dia tidak lagi melihat Fahri sebagai pria tua religius yang membosankan. Dia melihatnya sebagai seseorang yang memiliki keberanian, kebijaksanaan, dan hati yang besar. Dan untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, dia bisa menjadi bagian dari dunia Fahri. Malam itu, setelah pertemuannya dengan Raffi, Arini tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Siapa sebenarnya saudara Fahri ini? Mengapa dia tiba-tiba muncul setelah bertahun-tahun hilang? Dan yang paling penting, mengapa dia mengatakan bahwa dia ada di sini untuk melindungi Fahri? Pagi harinya, Arini mendapati Fahri duduk di kursi rodanya di ruang tamu, wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya. Dia memutuskan untuk bertanya langsung, meskipun hatinya masih penuh keraguan. "Fahri," panggilnya pelan, suaranya terdengar gugup. "Kenapa aku belum pernah mendengar tentang saudaramu, Raffi?" Fahri terdiam sejenak, matanya menatap ke arah lain seolah mencoba mengumpulkan keberanian untuk menjawab. "Raffi, dia hilang beberapa tahun lalu," katanya akhirnya, suaranya pelan namun penuh beban. "Setelah kecelakaanku, dia meninggalkan rumah. Aku tidak tahu kemana dia pergi atau apa yang dia lakukan. Tapi dia ada di sini sekarang," kata Arini cepat, suaranya meninggi. "Aku melihatnya semalam. Dia bilang dia ada di sini untuk melindungimu." Fahri menghela napas panjang, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit dibaca. "Aku tahu dia akan datang suatu hari nanti," katanya pelan. "Tapi aku tidak tahu apakah kita bisa mempercayainya sepenuhnya." Arini merasa seperti tersambar petir. Sejak Fahri sudah tahu bahwa Raffi akan kembali. Kenapa dia tidak memberitahunya? "Kenapa kamu tidak pernah cerita soal ini padaku?" tanyanya. Suaranya bergetar karena campuran amarah dan kebingungan. "Aku tidak ingin kamu merasa lebih terbebani," balas Fahri pelan. "Kamu sudah punya banyak hal yang harus kamu hadapi." Arini menundukkan kepala, hatinya dipenuhi oleh rasa bersalah dan frustrasi. Bagaimana bisa Fahri begitu sabar dan ikhlas, sementara dia sendiri selalu merasa terjebak dan bingung? Namun sebelum mereka bisa melanjutkan percakapan,
suara langkah kaki terdengar di pintu depan. Raffi masuk tanpa permisi, wajahnya tampak tegang, dan matanya penuh ketegangan. "Kita harus bicara," katanya singkat. Suaranya tegas namun berat. Fahri hanya mengangguk pelan, lalu menatap Arini dengan pandangan yang sulit dibaca. "Dengarkan dia," katanya pelan. Raffi duduk di kursi di seberang Fahri, matanya menatap lurus ke arah kakaknya. "Orang-orang itu masih mencarimu," katanya pelan. Suaranya hampir seperti bisikan. "Mereka tidak pernah melupakan apa yang terjadi dulu. Mereka pikir kamu masih memiliki sesuatu yang mereka inginkan." Arini merasa tubuhnya membeku. Apa yang dimaksud Raffi? Apa yang diinginkan orang-orang itu dari Fahri? Fahri menundukkan kepala. Wajahnya penuh dengan bayangan masa lalu yang kelam. "Itu bukan urusanmu lagi, Raffi," katanya pelan. "Aku sudah meninggalkan semua itu." "Tapi mereka tidak meninggalkanmu," balas Raffi tajam, suaranya meninggi. "Mereka mencoba membunuhmu sekali, dan mereka akan mencoba lagi jika kita tidak waspada." Arini merasa seperti dunia runtuh di sekitarnya. Jadi, kecelakaan Fahri bukan hanya insiden tragis seperti yang disebutkan sebelumnya. Itu adalah upaya pembunuhan, dan sekarang mereka kembali untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai. "Apa yang mereka inginkan dariku?" tanya Fahri pelan, suaranya penuh kelelahan. "Bukti-bukti dari kasus-kasus lamamu," jawab Raffi cepat. "Mereka pikir kamu menyembunyikannya, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkannya." Arini merasa seperti ditarik ke dalam badai yang tidak dia pahami. Dia tidak tahu apa-apa tentang kasus-kasus Fahri, tapi dia tahu satu hal, mereka tidak bisa membiarkan orang-orang itu menyakiti Fahri lagi. "Aku akan membantu," kata Arini tiba-tiba. Suaranya tegas meskipun hatinya berdebar-debar. "Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu." Fahri menatap Arini dengan mata penuh kelelahan, namun juga ada sedikit rasa hormat di dalamnya. "Ini bukan tugasmu, Nak," katanya pelan. "Kamu tidak perlu terlibat dalam ini." "Aku sudah terlibat," balas Arini tegas, suaranya penuh tekad. "Aku adalah istrimu, dan aku akan melindungimu." Raffi tersenyum tipis, matanya menunjukkan sedikit penghargaan terhadap sikap Arini. "Kalau begitu, kita harus bekerja sama," katanya pelan. "Dan kita harus bergerak cepat." Beberapa hari kemudian, Arini mulai belajar lebih banyak tentang dunia Fahri yang gelap dan berbahaya. Raffi menjelaskan bahwa kelompok yang mencoba membunuh Fahri adalah sindikat korupsi besar yang pernah dia lawan saat menjadi pengacara. Mereka tidak hanya marah karena Fahri membongkar kejahatan mereka, tapi juga karena dia berhasil menyelamatkan keluarga Arini dengan membayar utang mereka. "Sekarang mereka pikir kamu memiliki dokumen-dokumen rahasia yang bisa menghancurkan mereka," kata Raffi suatu malam, suaranya penuh ketegangan. "Jika kita tidak menemukan cara untuk menghentikan mereka, mereka akan datang ke sini lagi." Arini merasa seperti beban besar menekan pundaknya. Namun, di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Rasa tanggung jawab. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa dia memiliki alasan untuk berjuang, untuk melindungi seseorang yang telah begitu sabar dan ikhlas terhadapnya. Namun, ancaman itu semakin nyata. Suatu malam, saat Arini dan Fahri sedang duduk di ruang tamu, mereka mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Langkah-langkah berat terdengar mendekat, dan beberapa detik kemudian, pintu depan didobrak paksa. Semua orang keluar, teriak. Seseorang dari luar, suaranya keras dan mengancam. Arini merasa jantungnya seperti berhenti berdetak. Dia melihat Fahri, wajahnya penuh ketegangan namun tetap tenang. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa melawan orang-orang ini sendirian. Namun tepat, sebelum orang-orang itu masuk, Raffi muncul dari balik pintu belakang, pistol di tangannya siap digunakan. "Inilah saatnya kita melawan," katanya tegas, matanya penuh tekad. Arini merasa seperti berada di ambang jurang. Tapi, untuk pertama kalinya, dia tidak merasa takut. Dia merasa siap untuk melawan demi melindungi Fahri, pria yang telah mengubah hidupnya dengan cara yang tidak pernah dia duga.
Beberapa minggu setelah penemuan rahasia masa lalu Fahri, suasana di rumah mulai berubah meski perlahan. Ketegangan yang sebelumnya begitu tebal kini sedikit mereda, digantikan oleh percakapan-percakapan singkat, namun lebih hangat antara Arini dan Fahri. Arini tidak lagi keluar malam tanpa izin, meskipun dia masih merokok diam-diam di teras. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia melakukannya. Dia tidak lagi mencoba menyembunyikan diri, melainkan duduk di samping Fahri yang sering membaca Al-Quran atau buku-buku filsafat. "Kenapa kamu suka baca buku seperti itu?" tanya Arini. Suatu sore, suaranya pelan namun penuh rasa ingin tahu. Dia duduk di kursi dekat Fahri, matahari senja mulai memudar di balik pepohonan. Fahri tersenyum tipis, matanya tetap tertuju pada halaman buku di tangannya. "Karena aku percaya bahwa ilmu tidak hanya datang dari satu sumber," katanya pelan. "Agama mengajarkan kita tentang Tuhan, tapi filsafat mengajarkan kita tentang manusia. Keduanya saling melengkapi." Arini mengangguk pelan, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit dibaca. Dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang Fahri maksud, namun ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuatnya merasa damai. Baginya, Fahri bukan lagi sekadar pria tua religius yang membosankan. Dia adalah seseorang yang memiliki kedalaman yang luar biasa, seseorang yang bisa melihat dunia dari banyak sudut pandang. Namun, meskipun hubungan mereka mulai membaik, Arini masih merasa ada jarak yang sulit dilewati. Tubuhnya yang penuh tato, gaya hidupnya yang liar, dan masa lalunya yang kelam terasa seperti penghalang besar antara dirinya dan Fahri. Dia tidak yakin apakah Fahri benar-benar bisa menerimanya sepenuhnya, ataukah hanya bersabar karena merasa bertanggung jawab atas pernikahan ini. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Arini duduk di tepi kursi ruang tamu, memandangi foto-foto lama Fahri yang dia temukan di kotak tua beberapa hari lalu. Di salah satu foto itu, Fahri tampak lebih muda, berdiri tegak di depan gedung pengadilan dengan jas hitamnya yang rapi. Matanya penuh keyakinan, seolah-olah dia siap menghadapi dunia. Tapi sekarang Fahri duduk di kursi roda, tubuhnya rapuh namun jiwa dan pikirannya tetap kuat. "Fahri," panggil Arini pelan ketika pria itu masuk ke ruang tamu. Wajahnya lelah setelah seharian membaca. "Kenapa kamu meninggalkan karirmu sebagai pengacara?" Fahri duduk di kursi rodanya, menatap Arini dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Aku tidak meninggalkannya," katanya pelan. "Karir itu yang meninggalkanku. Setelah kecelakaan itu, aku menyadari bahwa ada hal-hal yang lebih penting daripada uang atau status. Aku ingin membantu orang, bukan hanya dalam pengadilan, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari." Arini menundukkan kepala, hatinya dipenuhi oleh campuran emosi. Ada rasa hormat yang semakin tumbuh di dalam dirinya, namun juga ada ketakutan bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi seperti yang Fahri harapkan. Aku tidak tahu bagaimana caranya berubah," katanya akhirnya. Suaranya hampir seperti bisikan. "Aku tidak tahu apakah aku bisa menjadi wanita yang kamu inginkan." Fahri tersenyum lembut, matanya penuh kelembutan. "Aku tidak menikahimu karena ingin mengubahmu," katanya pelan. "Aku menikahimu karena aku percaya bahwa kamu punya potensi untuk menjadi lebih baik, dan aku akan ada di sisimu selama kamu butuh." Kata-kata itu membuat Arini merasa lega, namun juga semakin bingung. Dia ingin percaya pada Fahri, ingin berusaha menjadi lebih baik, namun dia juga takut gagal. Dia tidak tahu apakah dia bisa melepaskan masa lalunya yang gelap dan memulai hidup baru. Namun, perubahan kecil mulai terlihat dalam perilaku Arini. Dia mulai mendengarkan cerita-cerita Fahri tentang kasus-kasus yang pernah ia tangani, tentang keputusan-keputusan yang ia buat demi membela kebenaran. Dia juga mulai membantu Bu Siti di dapur, meskipun awalnya hanya karena bosan. Namun, lambat laun, dia mulai menikmati momen-momen kecil itu, momen yang membuatnya merasa seperti bagian dari sebuah keluarga. Namun, di balik perubahan ini, ada sesuatu yang masih mengganggu pikirannya. Sosok misterius yang sering mengamati rumah mereka dari kejauhan. Beberapa kali, Arini menangkap bayangan seseorang di balik pepohonan saat dia duduk di teras. Awalnya, dia mengabaikannya,
mengira itu hanya imajinasinya. Namun, ketika dia melihat sosok itu lagi di tengah malam, dia mulai merasa khawatir. Suatu malam ketika Fahri sudah tidur, Arini memutuskan untuk menyelidiki. Dia keluar rumah dengan langkah pelan, hatinya berdebar-debar. Di balik pepohonan, dia melihat sosok itu, seorang pria paruh baya dengan jaket hitam dan topi yang menutupi wajahnya. "Siapa kamu?" bentak Arini. Suaranya keras namun penuh ketegangan. Pria itu berbalik perlahan. Wajahnya samar-samar terlihat di bawah cahaya bulan. Saat dia melepas topinya, Arini merasa nafasnya tercekat. Wajah itu sangat mirip dengan Fahri. "Aku Raffi," kata pria itu pelan. Suaranya mirip dengan Fahri namun lebih tegas. "Aku saudara Fahri." Arini terdiam. Hatinya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Kenapa saudara Fahri mengamati mereka? Apa hubungannya dengan kecelakaan Fahri? "Kenapa kamu di sini?" tanya Arini akhirnya. Suaranya bergetar. Raffi tersenyum tipis, matanya penuh misteri. "Aku di sini untuk melindungi Fahri," katanya pelan. "Dan untuk memastikan bahwa orang-orang yang mencoba menyakitinya tidak berhasil." Kalimat itu membuat Arini merinding. Dia tidak tahu harus berkata apa, hanya menatap Raffi dengan mata penuh kebingungan. Namun satu hal yang pasti, misteri di balik kehidupan Fahri semakin dalam, dan Arini mulai merasa bahwa dia tidak hanya terjebak dalam pernikahan ini, tapi juga dalam konspirasi yang jauh lebih besar. Malam itu, Arini tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh dokumen-dokumen lama yang ditemukannya di kotak tua milik Fahri. Artikel koran yang sudah usang itu terus berputar dalam benaknya. Seorang pengacara ternama yang meninggalkan karir, gemilangnya setelah kecelakaan tragis. Mengapa Fahri tidak pernah menceritakan hal ini padanya? Apakah dia malu? Ataukah ada alasan lain? Arini bangkit dari tempat tidurnya dengan langkah gontai, rambut pirangnya acak-acakan dan mata lelah menatap kegelapan kamar. Dia meraih ponselnya, membuka mesin pencari, dan mulai mencari nama Fahri Alfaris. Nama lengkap Fahri yang tertulis di artikel itu. Hasil pencarian membawa puluhan artikel lama, liputan media tentang kasus-kasus besar yang pernah ditangani Fahri sebelum kecelakaannya. Namun, satu artikel khusus menarik perhatiannya. Judulnya mencolok. Pengacara Fahri Alfaris, selamatkan keluarga buruh dari kebangkrutan besar. Arini membaca artikel itu dengan hati berdebar-debar. Di sana, disebutkan bahwa Fahri pernah membela keluarga seorang buruh yang dituduh mencuri uang perusahaan besar. Tidak hanya itu, Fahri bahkan rela menggunakan tabungan pribadinya untuk melunasi utang keluarga tersebut demi menyelamatkan mereka dari ancaman penjara. Nama keluarga buruh itu tertera jelas di artikel itu. Keluarga Suryadi. Seketika, Arini merasa seperti tersambar petir. Keluarga Suryadi, itu nama keluarganya sendiri. Fahri pernah membantu keluarganya bertahun-tahun lalu, bahkan sebelum mereka saling kenal. Kenapa tidak ada yang memberitahunya tentang ini? Kenapa Fahri tidak pernah bicara soal ini selama mereka tinggal bersama? Esok paginya, Arini turun ke ruang tamu dengan langkah gontai. Matanya bengkak karena semalaman memikirkan penemuannya. Fahri sudah duduk di kursi rodanya, membaca Al-Quran seperti biasa. Ketika dia melihat Arini masuk, dia tersenyum tipis. "Ada apa, Nak?" tanyanya pelan. Nada suaranya hangat namun penuh kecurigaan ketika melihat ekspresi wajah Arini yang tegang. Arini menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Kenapa kamu tidak pernah cerita soal ini?" katanya akhirnya, suaranya bergetar. Dia meletakkan ponselnya di atas meja, artikel itu masih terbuka di layar. Fahri menatap ponsel itu sejenak, wajahnya tampak sedikit pucat. Dia tidak langsung menjawab, hanya menundukkan kepala seolah mencoba menemukan kata-kata yang tepat. "Itu masa lalu," katanya pelan setelah beberapa saat. "Aku tidak ingin membahasnya lagi." "Masa lalu?" bentak Arini, suaranya meninggi. "Ini bukan sekadar masa lalu. Kamu membantu keluargaku. Kamu menyelamatkan kami dari penjara, dan kamu tidak pernah bilang apapun. Bahkan ketika kita menikah, kamu diam saja." Fahri menghela napas panjang, matanya menatap ke arah lain.
Aku tidak menikahimu karena ingin dibayar balas budi, katanya pelan. Aku menikahimu karena aku percaya bahwa kita bisa saling membantu menjadi lebih baik. Arini terdiam, hatinya dipenuhi oleh campuran emosi yang sulit dipahami. Ada rasa bersalah, ada kebingungan, tapi yang paling kuat adalah rasa hormat yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Bagaimana bisa seseorang begitu ikhlas membantu orang lain tanpa mengharapkan apapun sebagai imbalan? Aku tidak tahu harus berkata apa, kata Arini akhirnya. Suaranya terdengar lebih lembut daripada biasanya. Aku tidak pernah tahu bahwa kamu melakukan semua itu untuk keluargaku. Fahri tersenyum tipis. Matanya menunjukkan kerutan-kerutan halus yang datang dari tahun-tahun penuh pengalaman. Itu bukan sesuatu yang perlu kau pikirkan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa setiap orang punya kesempatan kedua, termasuk keluargamu dan termasuk kamu. Air mata mulai membasahi pipi Arini. Dia merasa seperti beban besar telah diangkat dari pundaknya. Namun di saat yang sama, dia juga merasa semakin kecil di hadapan Fahri. Pria ini bukan sekadar ustaz paruh baya yang lumpuh. Dia adalah seseorang yang memiliki hati begitu besar, begitu penuh pengorbanan, namun tetap rendah hati. Tapi kenapa kamu tidak pernah bilang apapun? Tanyanya lagi, suaranya hampir seperti bisikan. Karena aku tidak ingin kau merasa terbebani, jawab Fahri pelan. Aku hanya ingin kau hidup dengan damai, tanpa merasa ada utang budi yang harus kau bayar. Arini tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya duduk di sana, matanya terpaku pada pria di hadapannya. Tubuhnya yang penuh tato, gaya hidupnya yang liar, dan sikapnya yang defensif tiba-tiba terasa begitu kecil dibandingkan dengan kebesaran jiwa Fahri. Namun, di balik momen kelembutan ini, Arini masih merasakan ketegangan dalam hatinya. Dia tahu bahwa rahasia ini mengubah segalanya, namun dia juga sadar bahwa hubungan mereka tidak akan semudah itu berubah. Dia masih belum siap untuk sepenuhnya menerima dunia Fahri, namun untuk pertama kalinya, dia mulai melihat Fahri bukan sebagai pria tua religius yang membosankan, melainkan sebagai seseorang yang memiliki kedalaman yang luar biasa. Beberapa hari kemudian, Arini mulai menunjukkan perubahan kecil dalam perilakunya. Dia tidak lagi keluar malam tanpa izin, meskipun masih merokok diam-diam di teras. Dia mulai mendengarkan cerita-cerita Fahri tentang masa lalunya sebagai pengacara, tentang kasus-kasus yang pernah ia tangani, dan tentang keputusannya untuk meninggalkan dunia hukum setelah kecelakaan itu. Namun, ada satu hal yang masih terus mengganggu pikirannya, misteri di balik kecelakaan Fahri. Artikel yang ditemukannya tidak menjelaskan secara rinci apa yang terjadi. Hanya ada satu baris singkat yang menyebutkan bahwa kecelakaan itu adalah insiden tragis yang membuat Fahri kehilangan kemampuan untuk berjalan. Suatu sore, ketika rumah sepi dan hanya mereka berdua di ruang tamu, Arini memberanikan diri untuk bertanya. "Fahri," katanya pelan, suaranya penuh keraguan. "Apa yang sebenarnya terjadi pada kecelakaanmu?" Fahri terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit dibaca. Dia menatap ke arah luar jendela, seolah mencoba mengumpulkan keberanian untuk menjawab. "Itu bukan kecelakaan biasa," katanya akhirnya, suaranya pelan namun penuh beban. "Ada orang-orang yang tidak senang dengan keputusanku untuk membela keluargamu. Mereka mencoba menghentikanku." Arini merasa nafasnya tercekat. "Jadi, ini karena kami, karena keluargaku?" Fahri mengangguk pelan. "Tapi itu bukan salahmu, Nak. Aku memilih jalan ini karena aku percaya itu yang benar. Dan aku tidak menyesal." Arini menundukkan kepala. Air mata mulai membasahi pipinya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Hatinya dipenuhi oleh rasa bersalah yang begitu besar, namun juga rasa hormat yang semakin dalam terhadap Fahri. Untuk pertama kalinya, Arini merasa bahwa dia tidak hanya terjebak dalam pernikahan ini. Dia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada sesuatu yang bisa diselamatkan dari hubungan ini. Ketegangan di rumah Fahri semakin memuncak. Setiap hari terasa seperti pertempuran kecil yang tak pernah berakhir. Arini merasa terjebak dalam penjara tanpa jeruji, sementara Fahri mencoba mempertahankan kesabarannya meski beban emosionalnya semakin berat. Suatu pagi,
Setelah insiden tertangkap basah oleh tetangga saat pulang larut malam, suasana menjadi lebih dingin daripada biasanya. Kabar tentang perilaku Arini mulai menyebar di lingkungan sekitar, mencoreng nama baik Fahri sebagai Ustaz. Banyak orang mulai membicarakannya. Ada yang menyayangkan, ada yang menghina, bahkan ada yang mempertanyakan. Bagaimana seorang pria religius seperti Fahri bisa menerima wanita dengan reputasi buruk seperti Arini? Fahri sendiri tidak pernah berkomentar tentang hal itu kepada siapapun. Dia hanya diam, menahan semua tekanan itu sendirian. Namun, bagi Arini, keheningan Fahri terasa seperti cambukan yang perlahan, tapi pasti melukainya. Dia tidak mengerti mengapa Fahri tidak marah atau memarahinya secara langsung. Bukankah lebih mudah jika dia sekadar meledakkan amarahnya? Mengapa dia harus bersikap seolah-olah dia tidak peduli? Pagi itu, Arini duduk di tepi kursi ruang tamu. Rambut pirangnya acak-acakan, dan matanya lelah setelah semalaman tidur yang tidak nyenyak. Fahri duduk di kursi rodanya di depannya. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Ada bayangan kelelahan di matanya, namun tatapannya tetap tenang. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan pada nama baik kita, kan?" kata Fahri akhirnya. Suaranya pelan namun tegas. Arini mendengus, matanya menatap ke arah lain. "Nama baik, apakah kau benar-benar peduli tentang itu? Kau sudah tahu siapa aku sejak awal. Aku bukan istri sempurna yang bisa kau banggakan." "Itu bukan masalahnya," balas Fahri. Nadanya sedikit meninggi. "Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Tapi aku peduli tentangmu. Kamu pantas mendapatkan lebih dari ini, lebih dari kehidupan yang hanya berputar di klub malam dan alkohol." Arini tersentak, hatinya merasakan sesuatu yang menusuk. Kata-kata Fahri terdengar begitu tulus, begitu ikhlas, namun juga begitu menyakitkan. Bagaimana bisa seorang pria seperti Fahri masih melihat sesuatu yang baik dalam dirinya? Bukankah dia sudah jelas-jelas menunjukkan bahwa dia tidak layak untuk diterima? "Aku tidak butuh belas kasihanmu," bentaknya, suaranya penuh kemarahan. "Jika kau tidak suka dengan apa yang aku lakukan, kenapa tidak ceraikan saja aku? Kenapa kau tetap bertahan?" Fahri terdiam sejenak, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit dibaca. "Aku tidak menikahimu karena belas kasihan," katanya pelan. "Aku menikahimu karena aku percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berubah, termasuk kamu." Arini tertawa sinis, air mata hampir keluar dari sudut matanya. "Berubah? Menjadi apa? Wanita baik-baik yang cocok untukmu? Aku tidak bisa jadi seperti itu. Aku tidak akan pernah bisa." Fahri tidak menjawab lagi. Dia hanya menatap Arini dengan mata penuh kelelahan, seolah-olah dia sudah kehabisan kata-kata. Namun, tatapan itu justru membuat Arini merasa lebih bersalah. Dia tidak ingin merasa seperti ini. Dia tidak ingin merasa bahwa dia telah mengecewakan seseorang yang begitu sabar terhadapnya. Setelah percakapan itu, Arini memilih untuk menghindari Fahri selama beberapa hari. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya, merokok di jendela, atau hanya berguling-guling di tempat tidur. Hatinya dipenuhi oleh campuran amarah, rasa bersalah, dan kebingungan. Dia tidak mengerti mengapa Fahri begitu sabar, begitu tenang, sementara dia sendiri merasa seperti sedang terbakar dalam api kemarahan. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang mulai mengganggunya, rasa penasaran. Penasaran tentang siapa sebenarnya Fahri ini. Pria paruh baya yang lumpuh, namun memiliki aura ketenangan yang begitu kuat. Pria yang tidak pernah marah, tidak pernah menghakimi, dan selalu mencoba memahami dirinya. Suatu sore, ketika rumah sepi, dan Fahri sedang membaca Al-Quran di ruang tamu, Arini akhirnya memberanikan diri untuk mendekat. Dia duduk di kursi di seberang Fahri, matanya menatap lantai, tidak berani menatap langsung ke mata pria itu. "Fahri," katanya pelan, suaranya hampir seperti bisikan. "Kenapa kau mau menikahiku? Kenapa kau mau menerima seseorang seperti aku?" Fahri menutup Al-Qur'annya perlahan, lalu menatap Arini dengan senyum tipis. "Karena aku percaya bahwa setiap manusia memiliki nilai yang sama di mata Allah. Tidak peduli berapa banyak tato di tubuhmu, tidak peduli berapa kali kamu salah, kamu tetap
memiliki potensi untuk menjadi lebih baik. Arini menundukkan kepala, air mata mulai membasahi pipinya. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku tidak tahu bagaimana cara berubah. Tidak apa-apa, kata Fahri. Suaranya lembut. Kita semua belajar. Dan aku akan ada di sisimu selama kamu butuh. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, Arini merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah rasa damai yang samar-samar. Dia tidak yakin apakah dia bisa berubah, apakah dia bisa menjadi wanita yang Fahri harapkan. Namun, untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa mungkin ada harapan untuknya. Namun, rasa bersalah itu belum sepenuhnya hilang. Di malam yang sama, ketika rumah sudah sepi dan semua orang tidur, Arini diam-diam membuka lemari di kamar Fahri. Dia ingin tahu lebih banyak tentang pria ini. Pria yang begitu sabar, begitu bijaksana, namun begitu misterius. Di dalam lemari, dia menemukan sebuah kotak tua yang tersembunyi di sudut. Ketika dia membukanya, dia menemukan dokumen-dokumen lama, surat-surat pengadilan, foto-foto masa lalu, dan sebuah artikel koran yang sudah usang. Artikel itu mengungkapkan bahwa Fahri dulunya adalah seorang pengacara ternama yang meninggalkan karirnya setelah kecelakaan yang membuatnya lumpuh. Arini membaca artikel itu dengan hati berdebar-debar. Dia baru menyadari bahwa Fahri bukan sekadar pria religius biasa. Dia adalah seseorang yang pernah memiliki dunianya sendiri, seseorang yang rela meninggalkan segalanya demi keyakinannya. Sesuatu di dalam dirinya mulai tergerak, rasa hormat yang perlahan-lahan tumbuh, meskipun dia masih ragu apakah dia bisa menerimanya sepenuhnya. Malam itu, Arini kembali ke kamarnya dengan perasaan yang berbeda. Retakan dalam hubungannya dengan Fahri mulai terlihat, namun di balik retakan itu, ada harapan kecil yang mulai menyala. Rumah Fahri terasa seperti penjara bagi Arini, sebuah tempat asing yang penuh aturan tak tertulis, dan norma-norma yang begitu jauh dari kehidupannya sebelumnya. Setiap sudut rumah itu tampak seperti menghakimi dirinya. Dinding-dindingnya yang dipenuhi kaligrafi Arab, suara adzan yang berkumandang 5 kali sehari, hingga aroma dupa yang selalu menyelimuti udara, semuanya membuatnya merasa seperti alien di planet yang salah. Hari pertama tinggal di sana adalah mimpi buruk bagi Arini. Dia bangun dengan perasaan sesak, seolah-olah dinding kamar barunya sedang menerkamnya. Pagi hari dimulai dengan suara azan subuh yang memekakkan telinga baginya. Sebuah bunyi yang biasanya ia abaikan di masa lalu. Namun, di rumah ini, suara itu terdengar lebih keras, lebih nyaring, seolah-olah menyeretnya keluar dari zona nyamannya. "Bangunlah, nak," kata Fahri ketika dia menemukan Arini masih terbaring di kasur, menutupi telinganya dengan bantal. Ini sudah subuh. Arini mendengus, matanya setengah terbuka. "Aku tidak sholat," katanya tajam, nada suaranya penuh penolakan. Fahri hanya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, kita semua punya waktu untuk belajar." "Belajar?" Arini hampir tertawa mendengarnya. Belajar apa? Bagaimana caranya hidup dalam kurungan spiritualitas yang begitu sempit? Dia tidak ingin belajar apapun. Dia hanya ingin kembali ke dunianya sendiri, ke klub malam, musik keras, dan kebebasan tanpa batas. Namun dia tidak punya pilihan. Keluarganya sudah menyerahkannya ke tangan Fahri, dan utang besar itu masih membayangi mereka. Jadi, meski hatinya menolak, tubuhnya tetap harus beradaptasi dengan rutinitas baru yang ditawarkan rumah ini. Setiap pagi, Fahri akan membaca Al-Quran di ruang tamu, suaranya lembut namun jelas. Arini sering mendengarnya dari balik pintu kamarnya, tetapi dia tidak pernah bergabung. Alih-alih, dia memilih duduk di tepi jendela, merokok diam-diam sambil menatap keluar, mencoba melupakan bahwa dia sedang terjebak di tempat ini. Selain Fahri, ada juga asisten rumah tangga bernama Bu Siti, wanita paruh baya yang ramah namun sangat religius. Dia sering mencoba berbicara dengan Arini, memberikan nasihat-nasihat tentang agama dan kehidupan. Namun, Arini hanya menjawab dengan anggukan singkat atau bahkan acuh tak acuh. "Bu, kamu pasti bisa berubah," kata Bu Siti suatu sore saat Arini sedang duduk di teras memainkan ponselnya. "Ustadz Fahri sangat baik. Dia pasti akan membantu kamu." "Bantu aku apa?" bentak Arini.
Suaranya menusuk. Membuatku jadi orang lain? Aku tidak butuh itu. Bu Siti hanya tersenyum lembut, seolah sudah terbiasa dengan sikap Arini. Kamu pasti akan mengerti suatu hari nanti. Arini tidak peduli. Dia hanya ingin keluar dari rumah ini, kembali ke dunianya sendiri. Malam-malam adalah satu-satunya waktu di mana dia merasa bebas. Saat semua orang di rumah sudah tidur, dia akan diam-diam keluar, menyelinap melewati gerbang dengan langkah-langkah ringan, menuju dunia yang dia kenal, klub malam, teman-temannya, dan kebebasan semu yang selama ini menjadi pelariannya. Namun, setiap kali dia pulang larut malam, dia selalu menemukan Fahri duduk di kursi rodanya di ruang tamu, lampu redup menyala, wajahnya tenang namun penuh kekhawatiran. "Kamu pulang lagi larut," kata Fahri suatu malam. Suaranya tidak marah, hanya lelah. "Apa urusanmu?" Balas Arini sinis, matanya menghindari tatapan Fahri. "Aku tidak minta izin untuk pergi." "Aku bukan ayahmu," kata Fahri pelan. "Aku hanya khawatir tentang keselamatanmu." "Keselamatan? Aku bisa menjaga diriku sendiri," bentak Arini. Suaranya meninggi. "Aku tidak butuh perlindunganmu." Fahri tidak menjawab lagi. Dia hanya menatap Arini dengan ekspresi yang sulit dibaca, seolah-olah mencoba memahami sesuatu yang lebih dalam daripada amarah yang ia tunjukkan. Di malam-malam seperti itu, Arini merasa dilema. Di satu sisi, dia ingin melawan, ingin membuktikan bahwa dia tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, termasuk Fahri. Namun, di sisi lain, ada sesuatu dalam tatapan Fahri yang membuatnya merasa bersalah. Sesuatu yang membuatnya bertanya-tanya, mengapa Fahri begitu sabar? Mengapa dia tidak marah atau menghakiminya seperti orang lain? Namun, rasa bersalah itu tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Setiap malam, dia tetap keluar, mencoba melarikan diri dari tekanan yang semakin berat di pundaknya. Suatu malam, ketika Arini pulang setelah minum beberapa gelas, dia tertangkap basah oleh tetangga yang kebetulan lewat. Mereka langsung melaporkan hal itu kepada Fahri keesokan harinya. "Ada kabar buruk, Ustaz," kata salah satu tetangga, wajahnya tegang. "Istri Anda terlihat pulang larut malam dengan kondisi kurang baik." Fahri hanya mengangguk pelan, wajahnya tidak menunjukkan kemarahan. Namun, ketika Arini turun ke ruang tamu pagi itu, dia bisa merasakan atmosfer yang berbeda. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan semalam?" tanya Fahri. Suaranya lebih tegas dari biasanya. Arini hanya menatapnya dengan dingin. "Apa masalahmu?" "Itu hidupku." "Itu juga rumahku," balas Fahri. Suaranya mulai naik. "Dan nama baik kita dipertaruhkan di sini." "Nama baik? Apakah kau benar-benar peduli dengan itu?" Arini tertawa sinis. "Atau kau hanya takut orang-orang akan menghakimi pria tua sepertimu karena memiliki istri seperti aku?" Fahri terdiam sejenak, wajahnya menunjukkan sedikit luka. Namun, dia tidak membalas dengan kemarahan. Sebagai gantinya, dia hanya menatap Arini dengan mata penuh kelelahan. "Arini," katanya akhirnya, suaranya pelan namun tegas. "Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Aku hanya peduli tentangmu. Kamu pantas mendapatkan lebih dari ini." Kata-kata itu membuat Arini terdiam. Ada sesuatu dalam nada suara Fahri, sebuah keikhlasan yang sulit untuk diabaikan. Namun harga dirinya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Dia hanya memutar tubuhnya dan pergi, meninggalkan Fahri sendirian di ruang tamu. Hari-hari berikutnya semakin tegang. Arini merasa terkekang, sementara Fahri mencoba sabar. Namun, di balik ketegangan itu, ada sesuatu yang mulai berubah, sebuah retakan kecil dalam dinding pertahanan Arini, yang perlahan-lahan mulai terbuka. Ruang tamu di rumah Fahri terasa seperti kuburan bagi Arini, sunyi, penuh aturan tak tertulis, dan begitu berbeda dari dunianya. Udara di sana terasa lebih dingin, meski tidak ada angin yang berembus. Dinding-dindingnya dipenuhi kaligrafi Arab, yang indah sementara aroma dupa samar-samar menguar di udara,
memberikan kesan suci yang hampir menyesakan bagi gadis muda seperti Arini. Arini duduk di ujung kursi, tubuhnya tegang dan matanya terus-menerus mencari pintu keluar. Dia meremas-remas tangannya, mencoba menahan keinginan untuk bangkit dan pergi. Semua tatapan orang-orang di ruangan itu terasa seperti ribuan jarum menusuk kulitnya. Terutama tatapan Fahri, pria paruh baya yang duduk di kursi rodanya, tenang, namun tajam. Fahri tampak seperti sosok yang sangat berbeda dari apa yang Arini bayangkan sebelumnya. Ia bukan pria tua yang membosankan atau lemah seperti yang digambarkan keluarganya. Di balik wajahnya yang tampak ringan oleh waktu, ada kebijaksanaan dalam sorot matanya. Sebuah ketenangan yang membuat Arini merasa tidak nyaman. Dia tidak bisa mengerti bagaimana seseorang seperti Fahri bisa menerima pernikahan ini tanpa protes. Jadi, kata Fahri akhirnya, suaranya pelan namun jelas, "Kita akan menikah." Arini mendengus, suaranya penuh sarkasme. Ya, seperti seekor domba yang diseret ke altar pengorbanan. Ibunya melotot padanya, tapi Fahri hanya tersenyum tipis. "Aku tahu ini sulit untukmu, Nak," katanya dengan nada sabar. "Tapi aku harap kita bisa saling memahami." "Memahami?" Arini tertawa keras, suaranya penuh amarah. "Bagaimana bisa aku memahami sesuatu yang bahkan tidak ingin aku lakukan? Apakah kamu benar-benar mau menikahi wanita seperti aku? Lihat aku." Dia menunjuk ke tubuhnya sendiri, pada tato-tato yang menutupi kulitnya. "Aku bukan wanita baik-baik yang cocok untuk pria religius sepertimu. Aku bukan ibu rumah tangga yang bisa masak, sholat 5 waktu, atau mengaji. Aku hanyalah beban yang harus kalian tanggung." Fahri tidak menjawab langsung. Dia hanya menatap Arini dengan ekspresi yang sulit dibaca. Matanya menyapu seluruh tubuhnya, bukan dengan rasa jijik atau penilaian, tetapi dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Bagi Arini, tatapan itu justru lebih menyakitkan daripada ejekan atau celaan. "Aku tidak menikahi tato-tatonya," kata Fahri akhirnya. Suaranya tetap tenang. "Aku menikahi jiwanya. Dan aku percaya setiap jiwa punya potensi untuk berubah." Kata-kata itu membuat Arini terdiam. Ada sesuatu dalam cara Fahri berbicara, sebuah keyakinan yang begitu kuat sehingga sulit untuk ditentang. Tapi dia tidak bisa menerima itu. Bagaimana mungkin seseorang seperti Fahri bisa melihat sesuatu yang baik dalam dirinya? Bukankah dia sudah terlalu jauh tenggelam dalam dosa? "Sudah cukup," potong ibunya tiba-tiba, menyadari bahwa suasana mulai memanas. "Arini, tolong bersikaplah sopan. Ini demi keluarga kita." "Demi keluarga?" Arini menoleh cepat ke arah ibunya, suaranya penuh kemarahan. "Kenapa harus aku yang membayar utang ini? Kenapa bukan kalian? Kenapa harus aku yang dikorbankan?" "Tidak ada yang dikorbankan di sini," kata Fahri. Intervensinya datang dengan nada yang lebih tegas. "Ini adalah jalan yang Allah pilih untuk kita. Aku tidak meminta agar kamu berubah menjadi seseorang yang bukan dirimu. Aku hanya ingin kita menjalani hidup ini dengan niat baik." "Niat baik?" Arini tertawa sinis. "Niat baik macam apa yang bisa lahir dari pernikahan paksa?" Fahri menghela napas, wajahnya menunjukkan sedikit kelelahan. "Mungkin tidak ada niat baik saat ini, tapi aku percaya jika kita berusaha, niat baik itu akan datang." Arini tidak menjawab lagi. Dia hanya diam, menundukkan kepala, namun hatinya masih penuh amarah. Tatapan semua orang di ruangan itu terasa seperti tekanan tambahan di pundaknya. Ia ingin berteriak, ingin melawan, ingin kabur dari semua ini. Namun, ia tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Setelah pertemuan itu berakhir, Arini keluar dari rumah, Fahri dengan langkah gontai. Langit sore hari mulai mendung, seolah ikut merasakan beban emosional yang ia rasakan. Saat ia menyalakan rokoknya di depan gerbang, suara langkah kaki pelan terdengar di belakangnya. "Arini," panggil Fahri dari kejauhan. Suaranya lembut, namun cukup keras untuk membuat Arini berbalik. "Apalagi?" bentaknya, masih dengan nada defensif.
Fahri hanya tersenyum tipis. Aku tahu ini sulit, tapi aku tidak akan memaksa apapun darimu. Jika kau butuh waktu, ambillah. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini jika kau butuh bicara. Arini menatap Fahri dengan mata yang penuh keraguan. Ada sesuatu dalam kata-kata itu, sesuatu yang membuatnya bingung. Dia tidak bisa memahami pria ini. Dia tidak bisa memahami mengapa Fahri bisa begitu sabar, begitu tenang, sementara dia sendiri merasa seperti sedang terbakar dalam api kemarahan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Arini membuang puntung rokoknya dan berjalan menjauh. Hatinya masih dipenuhi amarah, namun di sudut pikirannya ada sesuatu yang mulai mengganggu, sebuah rasa penasaran yang samar tentang siapa sebenarnya pria ini. Langit malam di kota itu dipenuhi cahaya neon yang berkilauan, memantul dari jendela-jendela bar dan klub malam. Musik menggelegar, tawa melengkung di udara, dan orang-orang saling bersulang di bawah lampu-lampu yang redup. Di tengah keramaian itu, Arini duduk di sebuah meja sudut, menyesap minuman dinginnya sambil tertawa lepas bersama teman-temannya. Tubuhnya penuh dengan tato, rantai bunga di lengan kanannya, burung feniks di punggungnya, dan simbol-simbol abstrak di kakinya. Setiap garis hitam di kulitnya adalah jejak dari kebebasan yang dia junjung tinggi. Dia adalah wanita yang tidak pernah mematuhi aturan, tidak pernah takut pada pandangan orang lain, dan tidak pernah peduli apa yang dikatakan dunia tentang dirinya. Namun, malam itu, senyum di wajahnya mulai pudar ketika ponselnya berbunyi. Sebuah pesan singkat dari ibunya muncul di layar. Pulang sekarang. Ada hal penting yang harus dibicarakan. Pesan itu terdengar biasa saja bagi orang lain. Tetapi bagi Arini, nada mendesak dalam kata-katanya membuat dadanya sesak. Dia mengabaikan pesan itu, mengangkat gelasnya lagi, dan mencoba meredakan firasat buruk yang mulai menyusup ke pikirannya. Beberapa jam kemudian, setelah ia pulang ke rumah dengan langkah gontai dan rambut pirang acak-acakan, Arini disambut oleh ibunya yang tampak tegang. Ayahnya duduk di kursi ruang tamu, wajahnya muram seperti langit mendung sebelum badai. Adik-adiknya hanya diam di belakang pintu, mata mereka penuh rasa bersalah dan takut. Kami punya hutang besar, kata ibunya tanpa basa-basi. Dan satu-satunya cara untuk melunasinya adalah, kamu harus menikah. Arini tertawa keras, mengira ibunya sedang bercanda. Tapi ketika tak ada seorang pun di ruangan itu yang ikut tertawa, tawa itu lenyap dari wajahnya. Apa maksudmu? Menikah? Dengan siapa? Suaranya meninggi, campuran antara marah dan bingung. Ibunya menghela napas panjang. Dengan Ustaz Fahri. Kamu tahu Ustaz yang lumpuh itu. Keluarganya menawarkan pernikahan. Ini sebagai syarat lunas utang kita. Tidak mungkin. Bentak Arini. Tubuhnya gemetar karena amarah. Kalian serius mau menjualku ke pria tua religius yang bahkan tidak bisa jalan? Apa aku terlihat seperti orang yang butuh selamatkan keluarga begini? Ayahnya akhirnya angkat bicara. Suaranya parau namun tegas. Kamu lihat kami punya pilihan. Lain Arini. Kami sudah berusaha segala cara. Ini satu-satunya jalan. Arini menatap mereka. Matanya berkaca-kaca karena perasaan terjebak. Dia tahu bahwa keluarganya bukanlah keluarga yang sempurna. Mereka sering bertengkar, berjuang melawan masalah finansial, dan kadang-kadang melakukan hal-hal bodoh. Namun, bagaimana bisa mereka meminta hal sebesar ini darinya? Bagaimana bisa mereka mengorbankan kehidupannya demi pinjaman yang bukan kesalahannya? Esok harinya, Arini dipaksa datang ke rumah keluarga Fahri untuk pertemuan resmi. Hatinya dipenuhi kemarahan dan kebencian, tetapi juga ada sedikit rasa penasaran. Siapa sebenarnya pria yang akan menjadi suaminya ini? Apakah dia benar-benar pria tua religius yang membosankan seperti yang digambarkan keluarganya? Saat dia sampai di rumah itu, dia melihat sosok pria paruh baya yang duduk di kursi roda, mengenakan sarung dan peci putih. Matanya tenang, namun tatapannya menusuk, seolah bisa melihat jauh ke dalam jiwanya. Tubuhnya penuh tato, pakaian kasualnya mencolok di tengah suasana religius itu, dan sikapnya yang defensif membuat semua orang di ruangan itu terdiam.
Inilah Arini, kata ibunya dengan nada canggung. Anak saya. Fahri tersenyum tipis, matanya memindai wajah Arini yang penuh kemarahan. Assalamualaikum, katanya pelan, suaranya dalam dan hangat meski terdengar lelah. Waalaikumsalam, balas Arini, nada suaranya dingin seperti es. Di sanalah titik awal dari semua ini dimulai, sebuah pernikahan yang dipaksakan, dua dunia yang bertabrakan, dan sebuah kontrak yang tidak bisa dihindari.